Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uhiddat liman ittaqah. Kita akan lanjutkan bahasan surat Ad-Duha bagian yang keempat, yaitu ayat 9 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan sekarang adalah fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima, fa amma maka adapun al yatima pada anak yatim, fala taqhar, jangan engkau hardik, jangan engkau hinakan. Wa amma sa'ila fala tanhar, adapun yang meminta jangan engkau hardik juga. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan atas kenikmatan yang Allah berikan, hadis ceritakan. Di sini jawabnya amma itu fa, ya. Jadi kalau ada amma, adapun jawabnya pakai fa. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu pasti kalau ada amma jawabannya fa. Kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain juga begitu. Kita lihat tarikhnya. Rasul sebagai anak yatim ketika lahir maka memiliki sifat simpati terhadap anak yatim. Oleh karena itu, kata Ibnu Katsir, kalimat ini akan mengatakan sebagaimana engkau ketika lahir anak yatim, kemudian dimuliakan, maka jangan berlaku buruk. Jangan berlaku sewenang-wenang. La takhar, jangan berlaku sewenang-wenang. Jangan seperti orang yang tidak ingat kepada masa yang lalu. Jadi secara historis, ayat ini mengingatkan Rasul akan masa kecilnya dan mengungkapkan berbagai kenikmatan dalam kehidupan berikut. Tanasubul ayat, kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, betapa banyak nikmat yang diterima Rasul. Karena dilindungi sejak kecil yang yatim menjadi dewasa dalam keadaan aman. Ayat berikutnya menandaskan jangan sampai berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim. Keterkaitannya kedua kelompok ayat ini mengingatkan masa silam dan masa datang. Berbuat baiklah terhadap orang yang memerlukan bantuan sebagai rasa syukur pada Allah. Ingat, kamu kan dulu ketika dilahir anak yatim, makanya jangan berlaku sewenang-wenang pada anak yatim. Bagaimana kamu merasakan sedihnya ketika anak yatim secara hidup tunggara, ya. Karena itu harus ingat, pada masa yang akan datang, Anda harus menjadi orang yang menyantuni anak yatim. Tanasub yang kedua, ayat sebelumnya mengingatkan bahwa Rasul mendapatkan kenikmatan berkecukupan dalam bidang ekonomi. Kalau beliau dilahirkan bukan orang kaya, tapi karena mendapatkan bantuan dalam ekonomi, baik istri maupun sahabat, maka berkecukupan. Itu yang namanya Abu Bakar, orang kaya banget.
menyerahkan seluruh harta. Umar setengah hartanya. Utsman itu juga orang kaya. Mereka menyerahkan. Karena zaman Rasul begitu, jadi orang kaya menyumbang orang miskin. Dan ketika di Madinah itu Abdurrahman bin Auf, ya, orang kaya di Madinah itu sampai membeli pembebasan tanah sekitar. Itu sampai istri Rasul yang 9 itu dikasih kapling oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga punya istri Rasul itu punya rumah masing-masing. Terus ada 400 ahlus suffah. Ahlus suffah itu lamun di Al-Muhajirin mah Pak Jajang sama Bu Ida. Itu ahlus suffah. Dan itu biaya hidupnya harus ditanggung oleh jamaah. Makanya kan Jajang yang Bu Ida kan di sini mencurahkan tenaganya, pikirannya, dari mulai pembinaan bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya itu tercurah. Jadi kalau di zaman Rasul mah ada 400 itu ahlus suffah, di Muhajirin mah cuma 2-an. Cuman 2-an mah suami istri pirakut teu katanggung atuh ku jamaah nu sakieu banyaknya. Di tanggung kehirupanana. Bagusnya seperti itu. Sehingga Jajang dengan istrinya tidak usah cari nafkah lagi. Karena apa? Karena itu Quran memerintah lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah. Jadi salah satu zakat itu adalah lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah. Itu sambil mengingat aja ya. Sambil mengingat ayat tersebut. Dan di situ dikatakan karena uhsiru fisabilillah terkait dengan perjuangan agama Allah, dengan perjuangan agama Allah, maka ditandaskan di dalam ayat tersebut layas alunan nasa ilhaba, memang tidak pernah minta-minta. Tidak pernah minta. Tah sabuhumul jahilu agnia. Orang awam itu nyangka kaya. Karena penampilan keren kan, gagah. Beda jeung nu menta-menta pinggir-pinggir jalan kan. Apalagi ayeuna mah aya keren. Pinggir jalan teh pakai badut. Pakai badut. Justru yang dipikirkan itu fuqara, fakir itu adalah alladzina usiru fisabilillah. Yang terikat dengan jalan Allah itu fuqara. Kalau miskin, jadi kita harus bedakan antara fuqara dan miskin. Kalau fuqara mah tidak ada lapangan untuk bisnis. Ayeuna jajang lamun bisnis kan ieu bu-ibu teu kaurus dia. Anak-anak teu kaurus. Makanya teu kudu bisnis ditanggung. Kalau zaman Rasul dan sekarang itu di Mekah Madinah masih berlaku sejak zaman Rasul. Itu yang namanya Dr. Abdurrahman Sudes, Dr. Surem, Dr. Soleh bin Humed, itu imam-imam Masjidil Haram. Itu kerjanya ngarang imam, jadi imam tarawih, imam sholat dan sebagainya. Dia tidak punya bisnis apa-apa, ditanggung gitu, oleh jamaah dari zakat dan sebagainya, sehingga dia konsentrasi. Dan itu banyak. Dan menurut saya di Indonesia ini belum sepenuhnya berlaku. Karena yang namanya pakir teh, zakat dari pakir itu selalu numenta-menta gitu. Padahal itu bukan fakir. Kalau yang penghasilannya kurang itu miskin. Kalau fakir mah lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah. Yang berjuang di jalan Allah. Yang tidak ada kesempatan untuk berbisnis.
Baheula mah banyak kiai saya itu dulu di Cianjur pimpinan pesantren Ajengan Pudoli namanya. Jadi kalau malam itu terus ceramah keliling. Terus subuh sudah bangun, ngajar, pagi-pagi ngajar, siang ngajar, maghrib ngajar, malamnya ceramah keliling. Nggak ada itu kesempatan. Untungnya dulu mah istrinya Mei itu tukang catering. Jadi catering kemana-mana, terus si santrinya makannya banyak di situ. Banyak mie ibunya, jadi itu nyumbang. Tapi karena sekarang tidak ada yang melanjutkan nanggung begitu, bangkrut, pesantrennya tutup. Jadi banyak yang demikian kurang mendapat perhatian. Jadi oleh karena itu harus menjadi pemikiran. Dan Rasulullah SAW itu mengajarkan wa amasaila kaitan. Kemudian ayat sebelumnya mengungkap betapa banyak kenikmatan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Pengunci surat Ad-Duha ini memerintah agar menceritakan kenikmatan tersebut. Menceritakan kenikmatan tersebut. Oh ya, mengingat sebelum pohon ya, pandemi. Pandemi itu kan banyak di pikiran mah tukang Grab, tukang segala macam. Padahal mah Grab mah masih kena boga itu di bosna. Bosna justru banyak gara-gara pandemi itu pilot itu para ustadz, para penceramah. Banyak itu ustadz hanya penghasilannya mengandalkan ceramah. Ustadz itu banyak. Ketika berhenti ceramah tidak dapat amplop. Karena tidak dapat amplop maka istri anaknya teka paraban. Dan itu banyak. Itu banyak sekali yang menderita kefakiran. Fuqara ila usiru fi sabilillah. Ai pas Saifuddin Onaman leheung masih punya gaji di Unisba. Jadi lamun teu mendapat amplop tina ceramah itu saya mah masih punya gaji di Unisba. Coba lamun anu teu boga tempat penghasilan. Bisnis susah, jadi panggil-panggil. Ya, pengajian kan banyak berhenti sekarang. Itu banyak majelis-majelis taklim kan. Masih lah di Riung Bandung mah masih mendingan, di Muhajirin sudah mulai. Saya aja punya pengajian itu tiap ahad tuh, ahad pertama Alfitroh, ahad kedua Panghegar. Ahad ketiga Ciborerang, ahad keempat di Patengku Maulana, ahad kelima di Baitur Rahim. Sekarang di Patengku Maulana, cenah ilmaku Ustad dalam preman. Terus di Ciborerang leheung Alfitroh jeung Panghegar masih jalan, jeung Baitur Rahim masih ada, dan itu banyak orang lain yang mengandalkan. Kalau seperti saya, seperti tadi, kalau saya kan masih ada, tapi banyak yang tidak punya. Nah itu sebetulnya fuqara yang harus kita sisihkan dari harta kita. Mana para ustadz, para mubalik yang terhenti oleh kegiatan ini. Makanya rada disebut kalau di Al-Muhajirin punya jajang. Zakat salurkeun, bukan zakat fitri saja bulan Ramadan, zakat harian yang lain. Supaya apa? Supaya betah. Karena Muhajirin tiba heula ganti mahasiswa. IPEC geus lulus jadi sarjana dan teu puguh gajina ti Muhajirin tinah kan. Mulai dari siapa dulu? Sam, Abiud mah sudah meninggal. Terus banyak ganti-ganti karena tidak menjanjikan itu. Tidak menghidupi, jadi wajar aja pindah itu. Coba jajang kalau mau ditanggung segala-galanya ada mau pindah itu. Pasti betah itu.
Masih betah dia. Jadi oleh karena itu bagaimana caranya supaya merasa terikat, ya kita sebagai jamaah yang punya lebih sisihkan untuk kehidupan mereka. Kemudian fa'amal yatima fala takhar ditafsirkan oleh Qurtubi, ada yang bermakna larangan menghina, menghardik, atau berlaku sewenang-wenang. Jadi kalau tadi diterjemahkan menghardik karena dari Al-Qurtubi. Al-Qurtubi teh ahli tafsir orang Cordoba. Kemudian yang kedua, perintah untuk selalu berbuat baik terhadap anak yatim. Kemudian Imam Qatadah memberi saran, jadilah terhadap anak yatim itu seperti ayah kandung atau ibunya atau keluarganya. Karena mendapatkan kenikmatan yang cukup besar tersebut, maka jangan sampai berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim. Bukankah di masa silam dilahirkan dalam keadaan yatim? Ingat, masa silam yang begitu menyedihkan saat ini telah mencapai kemenangan yang patut disyukuri. Berlakulah baik terhadap orang yang lemah. Itu makanya saya ingat baheula keur cicing di masjid. Jadi mahasiswa tidur teh di emperan Masjid Darul Dakwah. Nya ari Kang Jajang mah di luar gitu. Abdi mah di emperan, nanti di kamar gitu. Di kamar itu terasa bagaimana kehidupannya sebagai khodimul masjid, ya pokoknya ngepel, adan, lamun eueuh khotib jadi khotib, ustaz nggak ganti, nyapu segala macam. Saya merasakan dulu, Jadi makanya bagaimana cara berbuat baik terhadap anak yatim tuh rasakan dulu pada waktu yang lalu. Sekarang ada gagah teh baheula mah cicing di masjid atuh. Kemudian dari Sahal bin Sa'id menegaskan jaminan anak wa kafilul yatim fil jannah. Aku dengan pengurus yatim itu di surga. Hakada, dan Rasulullah itu memberi isyarat dengan sababah wal wusta. Sababah wal wusta, ya. Jadi telunjuk. Jadi seperti anak yatim denganku itu seperti ini. Ya, berdasar hadis ini, orang yang mengasuh anak yatim secara baik itu bakal berada di surga bersama Rasul. Dia mendorong umatnya untuk berbuat baik terhadap anak yatim agar bisa bersama di surga. Bagaimana cara memperlakukan anak yatim secara baik itu? Tentu saja banyak ayat dan hadis. Caranya, pamayas alunaka anil yatama kul islah damaian. Wa in tukhalituhum fa ihwanukum wallahu ya'lamul mufsid minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakan, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dari perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa. Jadi, dalam ayat ini tersirat pertama, tanggung jawab kita terhadap anak yatim, islah, yaitu mengurus. Kedua, tukhalituhum, Pak Ihwanukum. Ya, jadi bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Jadi dianggap saudara. Makanya di kalangan ulama itu kan berbeda paham ya dengan mengurus anak yatim. Kalau Muhammadiyah itu kan panti asuhan anak yatim. Kalau di Persis itu tidak ada panti asuhan. Karena menurut Persisma, anak yatim itu
jangan di panti asuhan ke, tapi diurus oleh yang kaya. Jadi anak yatim teh dibagi-bagi, kan kaya. Ya diadopsi, diurus. Kalau Muhammadiyah panti asuhan, dan itu menurut saya dua-duanya juga bagus. Kalau diurus, tapi kadang-kadang kan gini Bu, kalau ngurus anak yatim teh ada sedikit beda gitu ya. Ya, riweuh ada. Mungkin karena ada pengaruh itu, efek psikologis. Nah makanya sekarang biarkan saja anak yatim itu ikut ibunya, tapi kita sumbang ibunya. Biarkan mereka di panti asuhan, tapi kita sumbang panti asuhannya. Jadi jangan dibagi-bagi langsung kepada anak yatim, karena anak yatim kan masih kecil. La tu'tu sufaha amwalakum, jangan kau berikan kepada anak kecil. Jadi kalau anak kecil itu jangan langsung disumbang, tetapi itu dibiayai. Kan bisa saja ibu tanya ke pesantren atau ke sekolah siapa yang mentok itunya, biayanya, biaya hidupnya tidak terurus, nah kita tanggung. Dan sebetulnya walaupun tidak tahu anak yatimnya kita yang ngurus, kan tetap doa nama. Kan anak yatim itu Rabbana gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau kama rabbayani shaghira, siapa yang ngurus ketika anak itu masih kecil, itu nyambung doanya. Jadi tidak usah cekal kepala anaknya, doakan ibu, nggak usah sebetulnya. Sumbang aja. Kalau dia berdoa nyambung. Da Allah muasalah. Muasalah alamat Allah mah. Mana anu ngasuh bener pasti dapat dari Allah, walaupun yang bersangkutannya tidak tahu mana. Jadi semua itu bagaimana caranya ya tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan kemudian yang ketiga, wallahu ya'lamul mufsid minal muslih. Allah itu Maha mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan yang melakukan perbaikan. Oleh karena itu jadilah orang yang berbuat baik dalam segala hal. Kemudian di sini 4, walau Allah, jadi D sebetulnya. La'anathum, kalau bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan. Oleh karena itu jika ingin kemudahan dalam mengurus anak yatim, jangan berbuat yang menimbulkan kesulitan pada siapapun. Beri syarat, perintah saling memberikan kemudahan dan keringanan sesama, jangan merusak haknya. Dalam mengurus anak yatim tentu saja memunculkan hak dan kewajiban. Hak anak yatim menjadi kewajiban pengasuh dan hak pengasuh menjadi kewajiban anak yatim. Jadi ngurus anak yatim bukan berarti tidak boleh dikerjakan. Boleh saja, tapi harus sudah sesuai. Ya. Mangga. Sebetulnya yatim itu man faqata abuhu wa huwa shaghiron. Anak yatim itu yang ditinggal oleh bapaknya, tinggal wafat oleh bapaknya padahal kecil. Kecil itu berapa? Kecil itu berapa tergantung kepada kebijaksanaan secara statistik. Belum dewasa. Karena kan diserahkan itu wabtalul yatama amwalahum hatta idza balagun nikah. Jadi sampai balagun nikah. Kalau di dalam surat An-Nisa, balagun nikah di Indonesia itu laki-laki 21, perempuan 19. Sekarang itu dalam peraturan pemerintah. Jadi hatta idza balagun nikah. Jadi sampai usia nikah. Iya, jadi 21 itu kalau mahasiswa mungkin semester 2-3, semester 4 lah. Jadi itu bisa. Tapi kalau ternyata masih mahasiswa, makanya ketentuan di instansi
sumbangan tunjangan keluarga ya. Tunjangan keluarga itu pertama kalau sudah nikah itu kan lepas. Yang kedua kalau masih mahasiswa belum nikah. Kan dulu ketika anak saya dulu itu ke dokter, dulu kan dijamin itu kesehatan itu, dijamin kesehatan itu. Ada itu dari rumah sakit itu, kenapa Pak, kan ini anak Bapak, kenapa tidak dari dana di Unisba? Saya bilang anak saya udah nikah kan sudah tidak berhak. Jadi kita harus lapor kalau anak kita sudah nikah, itu tidak ada tanggungan keluarga. Makanya hatta idza balagun nikah. Jadi umurnya tidak disebut di dalam Al-Quran. Tetapi karena ada kalimat hatta idza balagun nikah, sampai dia nikah atau sampai usia nikah. Masih bisa kita urus anak yatim itu. Walaupun tadi pengertiannya man fakoda abuhu wa huwa sogir. Sogir itu kan tadi tidak disebut. Sogir itu. Kemudian di sini dikatakan innallaha azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Makanya dikatakan kan orang yang menelantarkan anak yatim itu sampai kalla balla tukrimunal yatim. Kali-kali sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi, tidak memuliakan anak yatim itu berat ya. Kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka atas kenikmatan itu harus diceritakan. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kenikmatan yang diberikan kepada Rasul, kemudian bukti-buktinya ada, kemudian sikap terhadap orang yang minta, orang yang butuh, dan sikap terhadap anak yatim, maka ingat kenikmatan itu harus diceritakan. Jadi ibu-ibu nu diceritakan deh tong kabingung wae. Kenikmatan lah ceritakan. Biasanya kan orang teh mun nyaritakeun teh kasusah. Ceritakan kenikmatan. Alhamdulillah pun anak ge sukses, suamina sukses, abdi ge sukses. Ayo siapa yang mau sukses bareng-bareng? Sukses bareng-bareng. Tuh. Kenikmatan apapun, contohnya sehat. Makanya kan pertanyaannya apa kabar? Alhamdulillah. Jadi kan biasanya kan kita kalau apa kabar udah aduh nyata tuh kayak geus kolot mah kieu. Kasusah wae ceritakeun kenikmatannya, karena walaupun sakit kan pasti ada kenikmatan. Walaupun sakit. Saya pernah stroke ya 2017 ya. 2017. Kan yang nengok-nengok itu banyak nu sedih-sedih, padahal ketika saya di rumah sakit ada saja tuh kenikmatan. Ada kenikmatan, bisa sare, nyenyak segala macam. Jadi dalam keadaan sakit itu ada kenikmatan. Jadi diceritakan nikmatnya supaya enak. Jadi kalau tadi batas kenikmatannya ya yang ceritanya tidak menimbulkan iri orang, tentu tidak menimbulkan orang tahadus dinikmat, kan memberi kenikmatan itu akan nikmat. Kalau kita memberi kenikmatan pada orang, yang nikmat lebih dulu itu kita. Sok nyumbang baso. Nyumbang baso kan enak itu, karena merasa dia sumbangan saya dimakan, kan enak gitu. Jadi yang enak itu bukan hanya yang mendapat sumbangan, yang nyumbangnya juga lebih dulu enak. Makanya kalau kita ingin merasakan kenikmatan, bagi-bagi kenikmatan itu akan nikmat.
Ya, kalau pika sedihan jangan terlalu banyak diceritakan. Ya, karena menceritakan kesedihan itu kan cuman pikarunyaeun. Dan orang lain itu kan belum tentu karunya. Iya, jadi paling kalau minta doa mah silahkan. Kalau minta doa mah silahkan doakan. Abdi aya sesuatu, mohon didoakan. Tapi ketika saya sakit dirawat di rumah sakit, istri saya yang menyebarkan ke Unisba dan sebagainya, sumbangan lumayan. Nikmat. jadi kan lumayan dibejakan. Tapi itu mah sebetulnya bukan dibejakan kesedihan, tapi memberitahu orang. Jadi jangan terus-menerus diceritakan kesedihannya. Memberitahu orang supaya orang tahu. Kunaon ieu teh Pak Saipudin teh teu nonghol-nonghol ka masjid. Ceritanya kan pasti disusul, maka diberitahukan. Jadi tergantung kepentingannya. Cuman jangan direkayasa gitu, kesedihan hayo gitu cerita. Ya, karena keluhan itu kan cuman naon ya kabatur keluhannya. Dan belum tentu orang menerima keluhan kita. Curhat saja. Ya. Penyakit ain itu mata, Pak. Oh. Ya, itu bisa terjadi. Makanya menceritakannya terbatas. Jadi kadang-kadang kalau ada yang menceritakan keberhasilan tuh ada juga yang bikin iri kan. Nah itu ya ada kan yang terus ya karena anaknya berhasil gitu dipuji-puji. Tungtung nama anaknya teh kan nyungsep gitu, tepuguh. Kita harus hati-hati. Jadi memang Pak Amma bin Mati Robika Pak Hadis di sini, Pak Hadis makan cerita langsung. Jadi jangan diumumkan. Dan di dalam hadis di sini katakan malam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Orang yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, maka tidak akan termasuk syukur yang besar. Wa malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka itu tidak termasuk terima kasih kepada Allah. At-tahadus bin nikmatillah, menceritakan kenikmatan Allah, itu syukrun, bagian dari syukur. Watarkuha, dan meninggalkannya kufur. Wal jama'atu rahmatun, dan jamaah itu rahmah. Wal furqah, perpecahan itu ada. Jadi di sini berdasar hadis ini pertama malam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Jadi bersyukur atas nikmat yang banyak maupun yang sedikit, itu harus semuanya. Kemudian wa malam yaskurin nas lam yaskurillah. Tidak berterima kasih kepada sesama manusia, itu belum berterima kasih kepada Allah. Kemudian tahadus bin nikmat, itu syukrun, wa tarkuha kufrun. Menceritakan kenikmatan, itu syukur. Dan meninggalkannya kufur. Jadi bukan banyak bicara kesedihan, tapi kesengsaraan, tapi bicaralah kenikmatan. Jadi kalaupun kita sedang sakit, ceritakan kenikmatannya sakit.
Baik, kita lihat sekarang al-jamaah rahmah, dan berkumpul kolektif itu mendatangkan rahmat, dan perpecahan itu menimbulkan adab. Makanya perpecahan, jangan menimbulkan perpecahan. Sekarang takwil ayat. Satu, mengingatkan, bukankah Rasul dilahirkan ketika menjadi yatim? Ternyata yang yatim itu juga bisa sukses. Oleh karena itu, Rasul SAW dan umatnya dilarang berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim. Dan diperintah untuk sikap baik terhadap mereka. Menyantuni anak yatim, mempermudah masuk surga. Jaminannya kan? Rasulullah SAW, anak wa kafirul yatim fil jannah. Kedua, selalu bersikap baik dan dilarang menghardik yang minta-minta. Apakah mau memberi atau tidak, tetap berlaku baik yang minta-minta. Itu kan setiap hari ke rumah kita lewat yang minta-minta, anu ngagenyereng, gitar, ya jangan dihardik. Kalau mau memberi, berilah. Kalau tidak mau memberi, baik-baiklah, jangan dibentak. Makanya saya itu sediakan aja lah 500 perakan. Yang gejreng-gejreng 500 perak, datang lagi 500 perak. Dan memang yang begitu-begitu mah tidak perlu besar. Kalau yang nyumbang keliling mah tidak perlu besar, karena mereka kan banyak dari mana-mana. Ya kalau di komplek ini sa-RT ada 50, kan di Papai Sadayana kali 500 perak kan lumayan, menang 25.000. Jadi tidak terlalu besar. Karena kan infak itu ada beberapa tahap. Man anfaqona faqotan fadilatan, sudah saya sampaikan waktu subuh. Itu ada fisabilillah, ada maja adan, ada juga kordon hasanat. Kalau ibu dan bapak infak untuk santunan anak yatim, orang miskin yang lewat-lewat, itu nilainya 10. Yang datang gejreng-gejreng itu nilainya 10. Tetapi kalau yang berjuang di jalan Allah itu 700 untuk kepentingan fisabilillah. Kenceleng masjid itu kan pengembangan agama Allah. Untuk itu 700 nilainya. Dan ada lagi yang kordon hasanan, yaitu menanam saham dalam perjuangan, itu mah berlipat-lipat, ada afan mudoafan. Jadi minimal 3 bagian infak kita itu ketiga kelompok. Jadi ada fisabilillah, ya umpamanya fuqara tadi yang saya uraikan, seperti di zaman Rasul ada 400 orang di Ahlus Sufah, itu fisabilillah. Terus ada juga yang kordon hasanan. Kemudian yang kedua, selalu bersikap baik dan dilarang menghardik orang yang minta. Oh ya, tadi ya. Ketiga, Rasul dan umatnya diperintahkan untuk mengingat nikmat dan tasakur. Banyak kenikmatan yang mesti ditasakuri. Ketika prihatin selalu ada peluang kenikmatan. Ketika kekurangan, maka selalu ada kecukupan. Jadi kalau kita sedang kekurangan, pasti ada kecukupan. 4, tahadus bin nikmat atau membicarakan kenikmatan merupakan bagian dari rasa syukur atas nikmat. Oleh karena itu, setiap mendapatkan nikmat sepatutnya dipublikasi. Tapi tadi ya, di medsos bisi aya anu iri ya, penyakit. Jadi ya pandai-pandailah ceritanya yang mendatangkan manfaat. Kemudian kelima, berbicara sesama manusia hendaklah kenikmatan yang didapat. Jangan kebingungan dan kesulitan belaka. Bukankah setiap manusia pasti mendapatkan nikmat? Ceritakan kenikmatan itu sebagai rasa syukur. Jadi mun apa kabar teh? Alhamdulillah heula kenikmatan. Tong kasedih wae. Tatbik ayat.
Dalam kehidupan terdapat umat lain yang yatim, yang miskin, yang fakir, yang membutuhkan bantuan. Jika ingin mendapat bantuan ilahi, maka bantulah orang yang membutuhkan bantuan. Jangan menghina atau menghardik orang yang lebih rendah nasibnya. Jadi kan biasanya kita kalau kesulitan tuh selalu mempersoalkan kudu deket ka Allah wungkul gitu. Padahal ternyata kalau di dalam Al-Quran dan hadis harus seimbang. Wallahu fi aunil abdi. Allah itu berada di dalam pertolongan hamba. Jadi kalau kita menolong sesama, pasti akan memberikan pertolongan. Kalau kita membantu orang, pasti Allah memberikan bantuan. Karena wallahu fi aunil abdi. Allah itu berada pada pertolongan hamba. Jadi ngikuti. Harus ingat, ada ibadah yang lebih mulia dari iktikaf. Iktikaf itu kan besar pahalanya. Tapi ada ibadah yang lebih tinggi dari iktikaf. Berdasar hadis atau baroni. Yaitu membantu orang kesulitan. Membantu orang kesulitan itu afdolu min an a'takifah fi masjidi hada syahron. Membantu orang yang kesulitan lebih unggul afdolnya dibanding iktikaf di masjidku ini, kata Rasul, selama 1 bulan. Makanya kalau ada orang itu tidak iktikaf kalau hoyuwe banyak bantu orang gitu ya, bisnis, itu jangan kita salahkan, karena itu bahkan bisa lebih unggul. Kan ada orang itu kalau bulan Ramadan tuh 10 hari penuh gitu di masjid, sehingga bisnisnya berhenti, bahkan ada yang minta izin atau ke kantor cuti, yang iktikaf. Padahal sebetulnya kan dengan cuti itu mengganggu hak orang. Makanya Rasulullah SAW itu tidak menegaskan atas iktikaf itu karena tergantung kepada posisi masing-masing. Posisi masing-masing. Kalau saya terus terang tidak bisa iktikaf tiap malam, sebab kudu nyadiakeun kararieu. Malam-malam teh nyadiakeun naskah. Pengajian kan seperti kemarin 3 malam itu hampir 1 minggu ya, menyediakan makalah untuk iktikaf sekarang, makalah untuk di Panghegar, makalah untuk khutbah Id. Masa sama? Apalagi tempatnya beda kan, masa sama. Apalagi kan saya selalu direkam, disiarkan. Jadi kalau sama bosen. Pak Asep kadang-kadang mengingat cenah anu sama. Ya memang kalau antara Masjid Al Hasan yang khutbah di Arca Manik kan sama teu naon. Tapi ai direkam kan gak nyahoan. Oh iya, khutbahnya sama, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi itu harus berbeda-beda makalahnya. Jadi saya yakin dengan banyak kegiatan ini ada manfaat bagi manusia. Terus yang ketiga, kenikmatan yang diterima oleh Allah, sebagian orang seharusnya berbagi pada kurang yang mendapat nikmat. Dan seperti tadi, kalau kita bisa menyumbang, itu lebih nikmat daripada yang penerima. Al-yadul mulia khairu minal yadis sufla. Orang yang memberi itu lebih mulia dari menerima. Tama naik derajatnya nusok merek mah. Ngadadak atuh. Nusok merek mah ngadadak naik derajatnya teh. Beda jeung nu narima. Narima mah pasti direndah. Bukankah si pemberi akan lebih dulu menikmati anugerahnya sebelum si penerima? Oleh karena itu, jika ingin meraih kenikmatan sempurna, berbagilah kepada yang kekurangan. 4. Kenikmatan sudah pasti lebih banyak dibanding musibat. Tasakur nikmat merupakan langkah utama. 5. Tahadus atau memberikan nikmat, menceritakan nikmat, akan mendapatkan kenikmatan.
yang lebih banyak. Saya kira itu ibu-ibu kajian kita surat Ad-Duha. Apakah masih ada pertanyaan? Mangga. Ya, sebetulnya pertama umat lain itu di luar keluarga kita. Yang kedua, umat lain juga ada di luar Islam. Kalau anak yatim kan sama. Jadi kalau kita berbagi pada anak yatim, pada miskin sama aja. Berbeda agama juga. Ya. Kecuali kalau yang dikhususkan kepada muslim akan zakat. Kalau yang sifatnya santunan termasuk kurban kan termasuk orang lain, orang non-Islam. Terus sadayana? Alhamdulillah. Tamat kajian surat Ad-Duha. Kalau tahun lalu surat At-Tin. 3 tahun yang lalu, tahun yang lalu mantep pandemi. 3 tahun yang lalu i'tikafnya surat At-Tin. Jadi ngahancaklah surat Al-Quran ini. Baik, kita akhiri saja perjumpaan kita pada pagi ini. Insyaallah mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.